makan sahur udah banyak banget, tapi tengah hari kayak gini kok masih lapar ya. Gua dong, masih tahan puasanya. Sholat juga terus. Mantep. Tapi kan lu Kristen. Astagfirullah. Lu puasa. Ya puasa lah. Udah pro gua kalau masalah puasa. Pernah batal? Oh, nggak pernah. Karena Sutarmi menjaga pola makan. Hari-harinya emang jarang makan. Makanya tahan puasa. Oh, sip. Fix. Nanti gua kasih zakatnya ke lu aja. Sembarangan. Ngapain ngasih ke gua? Ya lu makan aja jarang begitu. Beli makan gak mampu berarti. Makanya gua kasih zakatnya ke lu aja. Mau beras apa duit nih zakatnya nanti? Lapar. Diet, gua itu diet. Jalanan Myanmar kok banyak darah gini? Jangan-jangan. Bukan darah itu. Itu tuh lehan kita makan sirih. Nah gitu makanya merah-merah nih. Nih kalau mau sirihnya juga. Kok jorok banget sih? Lah, lu kok malah sarungan sih? Ini longyi, kain khas Myanmar. Sarung itu. Tapi cara makainya beda. Jadi pokoknya sarung tempat gua. Terus kita mau kemana nih? Kita bakal ke Swedagon Paya, pagoda gitu. Oh, enggak, pasti panas. Ini pagoda emas, beneran dilapisin emas. Terus di atasnya tuh ada 5.000 berlian. Yang paling gede berliannya 72 karat yang paling atas. Ayo, gas, siapa tahu dapat satu kan berliannya di sana. Naik apa kita ke sana nih? Naik kereta. Enggak jadi makasih. Ya udah di sini aja lah sambil main ML. Ayo, main juga lu. Iya dong, user Angela Hyper gua. Ayo main. Indonesia dulu kan banyak jamu ya, bumbu. Iya, bumbu. Nah, itu gue suka banget tuh. Makanya gue jajah dia. Lu kebangetan lu, jajah gua sampai 350 tahun. Makan genjer gue tiap hari. Jangan sembarangan fitnah dong. Gua nggak jajah segitu. 350 tahun. Cuma 142 tahun. Ya di buku pelajaran gua gitu. Biasaan tau kayak gitu. Fitnah. Nih, nah ini juga nih ngejajah gua sampai 3,5 tahun. Mana ada gua ngejajah Indonesia. Kita kan Tomodachi. Ada. Ya tapi kok gua nggak tahu. Di buku pelajaran gua aja juga nggak ada. By the way, negara A juga pernah dijajah Belanda dan Inggris. Dua negara ini, negara paling sering menjajah negara lain di dunia. How dare you? Gua ngejajah lu. Lu tuh gua tau nggak? Lu tuh bukan orang asli Amerika. Orang asli Amerika itu ya suku Indian. Lah lu putih ngomong aja pakai bahasa Inggris ngomongin gua yang ngejajah. Lagian ya, lu tuh aja masih ngejajah orang sampai sekarang. Gua mah udah kagak. Ini kenapa pada ribut sih? Jajah, menjajah, dijajah. Itu tuh apa? Makanan baru ya? Mau bikin sih. Banyak polisi ketilang di jalan. Itu ngapain? Kalian tuh ya berani-beraninya ngira polisi. Kalian tuh nggak tahu terima kasih, tahu nggak asal kalian tahu. Polisi Belanda tuh nggak kayak gitu. Mbak, bukan ngomongin polisi. Polisi di Belanda itu adalah polisi yang paling bisa dipercaya di dunia. Mereka tuh transparan, humanis, gak kasar, terus gak korupsi. Malah seenaknya aja bikin lagu kayak gitu. Mbak, bukan gue yang bikin. Suka tadi lagi heboh lagunya di Indonesia. Loh, kok di Indonesia ada lagu kayak gitu? Gak ada lagi lagunya, udah dihapus. Tapi kita udah keburu hafal. Wajar sih, soalnya polisi Indonesia itu urutan ke-6 di dunia polisi yang gak dipercaya masyarakat menurut laporan indeks kepercayaan global Ipsos. Wow, pertanyaannya, emang sejelek itu negara kalian? Maaf, no. Oh, berarti kalian ada polisi baik, ada polisi jahat. Terus yang baik polisi apa? Polisi tidur. Bukan gue yang ngomong, Gus Dur. Polisi tidur. Terus polisi kalian tidur di mana? Oh, kalau polisi tidur di tengah jalan banyak. Di tengah jalan. Berarti kalian yang jahat. Masa polisi disuruh tidur di tengah jalan? Bukan gitu. Aduh, basah. Iya mas, sabar ya, sabar dulu. Jepang itu tingkat pertumbuhan penduduknya sangat rendah, paling rendah di dunia. Jadi kalau lihat ibu hamil kayak gini yang mau melahirkan, udah senang banget saya. Aduh dong, jangan banyak ngomong dulu, sakit banget ini. Sebenarnya kita punya alat baru nih Bu, untuk menghilangkan rasa sakit ibu. Bentar, kita jelasin dulu sistemnya seperti apa. Gimana tuh dok? Alat kita ini memungkinkan untuk mengurangi rasa sakit ibu karena ditransfer ke bapaknya gitu. Oke sih dok, nggak apa-apa, asal sakit istri saya berkurang. Kita coba transferin rasa sakitnya 20% aja ke bapaknya ya. Ya udah 20% nih. Beneran berkurang dok sakitnya. Wah, saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa nih dok. Bisa tambahin sampai 40% nggak? Bisa dong, 40%. Keren banget nih. Saya juga nggak ngerasa sakit apa-apa ternyata dok. Bentar ya dok ya. Ya lo bro, kenapa? Ya Allah bro, perut gua sakit banget ini. Kayak ada batu gede gitu di perut gua. Aduh, sumpah sakit banget. Periksa gila. Bentar ada apa-apa lagi. Naikin ke 60 dok. Oke, 60%. Aduh, makin sakit ini. Makin sakit. Naikin ke 100 dok. Oke.
Beli balut yuk. Balut? Embrio ayam yang direbus itu. Emang lu suka? Ya nggak tahu sih, gue belum cicip. Tapi masa gue jauh-jauh dari Indonesia tapi nggak cicip balut di Filipina, ya kan? Ayo jajan. Ada sih yang jual di sudut sana, tapi tempatnya gelap, sepi, pokoknya agak serem gitu. Lagian kemarin di sana baru ada yang lihat aswang katanya gitu. Besok aja. Aswang? Siapa? Yang jual balut? Kenal lu orangnya? Bukan, makhluk jadi-jadian gitu. Ya tapi ayo, bentar jajan bentar dong. Besok aja lah, nggak berani gua kalau malam-malam gini. Soalnya di sana banyak beredar cerita serem. Di dekat sana ada desa yang sepi namanya Visayas. Seorang ibu baru saja melahirkan di sana. Malam itu bayinya terus menangis. Suaminya keluar mencari air. Jadi si ibu sendirian di kamar menggendong bayinya. Tiba-tiba suara basah di jendela kayu. Saat dilihat, ada lidah panjang menjulur masuk dari celah jendela. Ujungnya runcing, bergerak liar, menjilat-jilat udara. Mencari darah bayi, katanya gitu. Ibu itu mau menjerit, tapi entah kenapa suaranya tidak keluar. Bayinya berhenti menangis. Terdiam, matanya terbuka lebar dan menunjuk ke arah jendela. Perlahan, ia melihat sosok perempuan tanpa tubuh bagian bawah mengambang di udara dengan sayap kelelawar dan mata putih melotot. Darah menetes dari mulutnya. Keesokan harinya, warga menemukan bayi itu menghilang dan di lantai kamar hanya ada bercak darah dan bau amis yang menusuk hidung. Kalau kamu dengar sayap di atas, jangan buka jendela. Aswang belum kenyang. Kok kayak kuyang ya? Kayaknya sih. Suara apa nih? Aswang nih, jangan-jangan. Loh, kok suara bayi? Suaranya berhenti. Gawat nih, gawat kenapa? Jangan-jangan lagi ada penanggal. Penanggalan apaan? Itu hantu wanita di Malaysia. Siang dia itu wanita biasa, tapi kalau malam dia kelayapan gitu. Serius, banyak cerita horor tentang penanggal di sini. Di sebuah kampung tua di pinggir hutan, tinggal seorang bidan tua bernama Mak Sena. Dia sudah membantu persalinan puluhan tahun lamanya. Tapi belakangan ini, banyak bayi lahir tanpa tangisan. Dan keesokan harinya, malam itu, Mak Sena dipanggil ke rumah seorang ibu muda yang akan melahirkan. Tapi saat ia tiba, kampung terasa sunyi sekali. Ketika ia masuk ke rumah, ia merasa hawa dingin menusuk tulang. Bayi lahir dengan selamat. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu terbang di atas atap rumah itu. Seperti kain basah yang diseret. Mas Sena langsung sadar. Ia menyuruh keluarga itu menaburkan daun mengkudu dan bawang putih di jendela. Tapi satu jendela tertinggal terbuka. Dan dari celah itu muncul kepala wanita dengan mata membelalak, gigi taring menganga, dan isi perutnya menjutai-jutai. Bayi dalam ayunan langsung menangis keras. Lalu diam. Mas Sena sempat membaca ayat suci, tapi tubuhnya mendadak kaku seperti dipaku ke lantai. Ia hanya bisa melihat penanggal itu menjulurkan lidah panjangnya, menjilat pipi bayi, lalu melayang pergi dalam kabut malam. Esokan paginya, bayi itu sudah tiada, dan Mas Sena menghilang tanpa jejak. Di langit-langit rumah itu, hanya tersisa tetesan darah dan bekas jantung kecil yang seakan pernah berdenyut di sana. Serem banget. Untung cuma cerita. Tapi di Indonesia juga ada hantu yang kayak gini. Namanya kuyang. Di Thailand juga ada, namanya kerasu. Kalau ini cuma cerita, nggak mungkin di negara lain juga ada. Apa mungkin beneran ya? Tahun baruan di Spanyol enaknya ngapain ya? Apa aja. Yang penting kita tuh harus makan 12 buah anggur. Lah 12 anggur. Mana kenyang? Ini bukan buah kenyang-kenyangan. Tapi tradisi ini namanya Las Doce Uvas. Artinya 12 anggur keberuntungan kita. Harus makan 12 anggur tepat di jam 12 malam saat lonceng pergantian tahun bunyi. Loh, buat apa gitu? Tiap anggur mewakili bulan-bulan dalam 1 tahun. Siapa yang makan anggur sesuai irama lonceng, dia bakal beruntung. Di sini kan jam 12 malam artinya 12 kali loncengnya bunyi. Jadi, makan gitu. Setahun ke depan bakal beruntung tiap bulannya. Emang setahun kemarin lo beruntung terus? Enggak. Tuh kan? Sebenarnya ini cara petani anggur aja yang promosiin hasil panennya. Malah nyebar ke seluruh Spanyol. S3 marketing ternyata. Di Indonesia emang ada tradisi unik tahun baruan. Ya, paling kita bakar jagung, bakar ayam, bakar ikan, buat dimakan rame-rame gitu. Wah, buat apa tuh? Buat keberuntungan juga. Buat kenyang lah. Kita lapar soalnya.
hewan nasional Indonesia burung Garuda kan ya? Kenapa semua orang ngiranya burung Garuda sih? Hewan nasional Indonesia itu cuma simbol doang. Aslinya tuh elang Jawa. Kalau hewan nasional Indonesia itu komodo. Sama kayak bendera lu kan, butan, naga tuh. Tapi kan hewan nasionalnya nggak naga kan? Ya kali naga. Hewan nasional kita tuh takin. Nah, kalau Paraguay apa tuh? Oh, hewan nasional negara gua itu ya nyamuk. Ih, kenapa sih pada ketawa? Ya iyalah, masa nyamuk kayak nggak ada hewan lain aja. Masih mending gua nyamuk, hewannya ada. Tuh, tanya tuh sama orang Wales tuh, hewan nasionalnya hewan apa? Kenapa emangnya? Tanya aja, coba. Ya udah, hewan nasional lu apaan sih? Hewan negara gua? Naga merah. Waduh, naga beneran, Cok. Nah, lu mampus lu. Sekarang Idul Adha. Makan kambing. Makan sapi. Hei, apa maksudmu? Lah kan Idul Adha. Kita umat Islam melaksanakan Idul Adha itu dengan cara memotong hewan kurban kayak kambing, unta, sapi. Ya, sapi kalian potong juga. Anak ini memang biadab tapasnya. Sapi itu hewan suci di agama Hindu. Di India kan juga banyak Muslim. Terus kalau Idul Adha mereka gimana? Umat Muslim masih bisa berkurban. Di beberapa bagian negara seperti Uttar Pradesh, Bihar, dan Delhi, umat Muslim masih bisa menyembelih sapi atau kerbau. Tapi di negara bagian seperti Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, jangan coba-coba memotong sapi. Itu dilarang keras. Karena itu umat Islam di sana mengganti sapi dengan kerbau untuk dipotong ketika Idul Adha. Karena kerbau tidak dianggap suci. Ngomong sapi suci, nggak boleh dipotong, nggak boleh dimakan. Tapi India pengekspor sapi nomor 3 terbesar di dunia, gimana? Hei, jangan sembarangan bicara. Demi dewa, yang diekspor itu adalah kerbau. Benar sekali tapasnya. Itu biasa kami sebut karabin. Ah, sama aja itu sapi tuh. Kurang ajar. Itu kerbau. Tapi benar lancar. Kerbau. Sapi.